Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Klasi Solo. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berjumpa di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Semoga Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan boleh dalam situasi dan kondisi yang baik. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada kesempatan kali ini. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 7 ayat yang ke-40 sampai yang ke-52. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia. Tidak ada seorang pun, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam, kepala, dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan kau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah melihat atau membaca atau mungkin mendengar istilah yang cukup fenomenal. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, istilah ini ingin menggambarkan, ingin menjelaskan bahwa fitnah itu adalah hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Fitnah itu seperti kita membunuh kehidupan manusia. Tentu bukan membunuh secara fisik, secara tubuh, tetapi kita membunuh karakter yang ada pada seseorang tersebut. Jadi melalui ucapan kita, melalui apa yang kita sampaikan kepada orang lain, bisa merusak reputasi orang itu, bisa membuat orang tidak percaya kepada orang itu, bisa menghancurkan kehidupan orang itu. Orang yang difitnah bisa mengalami dampak-dampak yang negatif di dalam kehidupannya, ditinggal teman, tidak dipercayai lagi. Tentu kita bisa membayangkan melalui perkataan, melalui yang dibicarakan, melalui berita yang dikatakan oleh pelaku fitnah, dapat merusak kehidupan seseorang. Padahal belum tentu yang dikatakan itu adalah sesuatu yang benar, atau bahkan yang dikatakan memang bukanlah sebuah kebenaran, tetapi melalui apa yang dikatakan, melalui apa yang diucapkan, apa yang diberitakan, ternyata dapat berbahaya bagi kehidupan orang lain. Tuhan Yesus juga difitnah di dalam bacaan kita. Pada waktu itu Tuhan Yesus tengah datang ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Hari Pondok Daud, di mana Tuhan Yesus juga mengajar di situ. Tetapi di dalam proses Tuhan Yesus mengajar, terjadi sebuah permasalahan, sebuah ketersinggungan, gesekan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi pada waktu itu. Dan rupanya ada ketidakpahaman yang terjadi antara orang-orang Farisi tersebut kepada apa yang Tuhan Yesus bawa, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan akhirnya mereka tidak percaya
bahwa sebenarnya Tuhan Yesus adalah seorang Mesias. Kita temukan di dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwasanya orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada waktu itu menyangkal tidak mungkin seorang Mesias itu dari Galilea. Seorang Mesias itu lahir dari kota Daud, Bethlehem. Ia adalah keturunan Raja Daud. Kemudian mereka menghakimi Yesus, memfitnah Yesus bahwa ia menyatakan sebuah kabar yang palsu. Ia mendeklarasikan dirinya seorang Mesias, tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka paham. Bahkan dari fitnah yang diberikan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada waktu itu membuat Yesus hendak ditangkap oleh orang banyak. Padahal fakta yang terjadi apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Ia adalah keturunan Raja Daud dan ia adalah Mesias yang sejati. Banyak orang yang berbicara memfitnah tentang Yesus padahal tidak mengetahui kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak mengenal betul, mereka tidak paham betul tentang siapakah Tuhan Yesus. Dan Nikodemus di dalam bacaan kita menyadari hal itu. Ia menyuarakan sebuah kebenaran dan keadilan. Bahkan di sini di dalam bacaan kita di ayat yang ke-51, Nikodemus mencoba untuk menegur bahwa apakah hukum Taurat juga menghukum seseorang sebelum kita itu mendengar dan mengetahui apa yang sudah diperbuat oleh orang tersebut. Nikodemus mengajak untuk kita melihat bahwa firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menghukum orang, memfitnah orang sebelum kita mengetahui. Kita mengenal orang itu terlebih dahulu. Dari perenungan firman Tuhan kali ini kita bersama-sama diajak untuk bijaksana dalam berkata, dalam bersikap, dalam menceritakan kehidupan orang lain, pribadi orang lain. Jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi yang memfitnah, yang berkata tentang orang lain tetapi tidak sesuai dengan kebenarannya. Dan kita belajar seperti Nikodemus untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, benar-benar memikirkan, benar-benar mengenal siapa orangnya sebelum kita berbicara tentang dia. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita berada di era media sosial, era digital. Mudah sekali kita menemukan fitnah, memfitnah, hoax, berita yang tidak benar. Mari kita belajar untuk bersikap seperti Nikodemus yang dengan rendah hati mau belajar, mau mengenal terlebih dahulu. Karena ketika kita mau belajar untuk mengenal lebih dalam, kita mau mengetahui dulu apa yang terjadi, fakta apa yang ada sebelum kita menyatakan, kemudian kita menyuarakan dengan benar. Kita sudah menunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan dan kita sudah menegakkan keadilan bagi manusia. Untuk itu selamat melakukan kehidupan yang baik, menceritakan tentang orang sesuai dengan apa yang benar, sesuai dengan fakta yang ada, sehingga keadilan, sehingga kehidupan orang lain bisa semakin bertumbuh melalui perkataan kita. Tuhan memampukan kita semuanya. Amin.